Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah udah ada yang sarapan atau belum? Belum. Kenapa? Kenapa yang belum? Kesusu. Apa itu kesusu? Buru-buru masuk pagi. Oh, terburu-buru. Oke. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk Rido, silahkan dipimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa menurut doa dicukupkan. Oke, sebelum kita masuk pada materi ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Ridho Ardiansyah, Hadir. terus Jihan Adisti, selanjutnya Alif Ahmadani, Hadir. Ramadhani Kusuma, oke, Himati Mayasara, Nadifa Afifah Mahira, Khairu Alfi, Saya Bu. Rizky Hakim, Muhammad Alfan, Fania, Samuel, Hadir Bu. yang terakhir Narendra. Narendra masih di jalan Bu. Oh, oke. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu mengenai pemrograman web atau masih asik? Masih asik. Masih asik semua. Oke, Asik. maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu pemrograman web terlebih dahulu. Definisi pemrograman web adalah proses membuat dan mengembangkan aplikasi atau situs web yang bisa diakses melalui internet atau intranet. Pemrograman web melibatkan penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website dapat berjalan dengan baik, interaktif, dan sesuai fungsi yang diinginkan. Selanjutnya, di pemrograman web ini ada dua pemrograman. Yang pertama itu front end, yang kedua itu back end. Front end adalah tampilan website yang dilihat dan berinteraksi langsung oleh pengguna atau user interface. Bahasa yang umum digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya yaitu back end. Back end adalah bagian yang fokus pada server dan database, mengelola data, logika aplikasi, dan komunikasi antar server dengan klien. Bahasa yang sering digunakan antara lain adalah PHP, Python, Java, Ruby, Node.js, dan lain-lain. Nah, dari definisi yang saya sampaikan tadi, apakah kalian sudah terbayang apa sih pemrograman web itu? Masih belum? Apa yang dipertanyakan Mas Alfi? Itu sih Bu. Kalau saya masih awam Iya. di dunia ini. Ini bisa dijelaskan lagi untuk pemrograman yang masuk pemrograman front end dan back end itu contoh-contohnya itu seperti apa aja? Oke, untuk lebih lanjutnya itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi itu saya beri ringkasannya dulu aja. Front end itu seperti kalian pasti tahu ketika buka website itu melihat tampilan user interface-nya kayak desainnya gitu kan. Seperti WA itu mesti kayak hijau dan mesti tertata rapi, itu namanya user interface. Kalau backend itu yang membuat backend-nya kayak bahasa pemrogramannya kayak itu PHP, Python, Java, Ruby seperti itu. Udah mulai terbayang? Sudah Bu. Oke. Sudah. Ada yang ditanyakan lagi nggak selain Alfi? Belum. Selanjutnya di sini di pemrograman web itu ada yang namanya web statis. Adalah sebuah website yang penggunaannya tidak dapat mengubah tujuan dan konten yang ada dalam web secara langsung menggunakan web browser. Dibangun dengan
dengan HTML, CSS, JavaScript sederhana, tidak memerlukan database untuk menyimpan datanya. Selanjutnya contoh website untuk web status itu kayak profil perusahaan, landing page, portofolio sederhana dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, untuk bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript itu kalian sudah pernah mencoba atau mempraktekkan gitu? Belum. Belum. Oh, belum. Oke. Selanjutnya adalah web dinamis. Website yang memungkinkan adanya interaksi antara pengguna dan server, di mana interaksi tersebut lebih kompleks. Misalnya pengguna bisa mengubah konten dinamis web sesuai permintaan. Jadi web dinamis ini lebih menguntungkan pengguna karena pengguna bisa langsung mengubah dari tampilan pengguna tanpa harus ke back end-nya seperti itu. Kontennya web dinamis itu dapat berubah-ubah berdasarkan interaksi pengguna atau data. Dibangun dengan PHP, Python, dan Node.js. Membutuhkan database untuk menyimpan data pengguna dan data konten. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait web statis dan web dinamis? Karena setelah mata pelajaran ini saya akan menugaskan kalian yang terkait dengan web statis dan web dinamis. Gak ada ya? Oke. Selanjutnya ada di sini tuh ada yang namanya client side script dan server side script. Di sini client side script itu adalah kode yang dieksekusi langsung di browser pengguna tanpa harus diproses oleh server. Contohnya bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau client side server ini, client side script ini cocok untuk web statis. Dan kalau untuk server side script itu kode diproses di server sebelum dikirimkan ke browser pengguna. Contoh bahasanya yaitu PHP, Python, Node.js, dan Ruby. Kalau yang server side script ini cocok untuk web dinamis seperti itu. Nah, dari sini kalian apa udah terbayang apa yang akan kalian pelajari selanjutnya? Membuat web. Ya betul. Oke. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya itu ada tools pengembangan web. Di sini tools pengembangan web sendiri yaitu ada Visual Studio Code, Sublime Text, jQuery, Foundation, Chrome Developer Tools, Firebug, Figma. Dan di sini kita akan berfokus kepada Visual Studio Code seperti itu. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana web statis dan web dinamis. Kita ke web dinamis dulu ya. Nah, yang saya maksud web dinamis itu seperti ini. Jadi pengguna itu dapat mengubah dari sisi pengguna. Dapat menginput, terus mendelete, mengupdate seperti itu. Nah, di sini itu maksud saya dapat mengubah itu seperti ini. Bisa menambahkan. Jadi terserah kita mau nambah apa, atau kita mau ngedit, atau mau menghapus. Tuh. Paham? Paham. Oke. Untuk web statis itu untuk backendnya seperti ini ya. Dan untuk contohnya itu sebentar saya buka. Nah, seperti ini. Web statis itu nggak bisa pengguna akses. Maksudnya bukan akses sih, lebih ke pengguna itu nggak bisa melakukan seperti edit, terus tambah data, setelah itu hapus, seperti itu. Jadi pengguna itu cuma bisa melihat aja, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa interaksi apa-apa. Nah, setelah itu kita kembali kepada materi. Sebelum saya lanjutkan ke penugasan, apakah ada yang ditanyakan
materi yang saya sampaikan tadi. Sudah? Oke, berarti sudah mengerti ya, nggak ada yang perlu ditanyakan. Jadi tugas bentuk 3 kelompok, terserah kalian mau gimana. Kelompoknya itu dibebaskan dan buatlah web dinamis, temanya bebas. Ya saya contohkan tadi kan tentang profil tentang profil pribadi. Nah itu terserah kalian buat, terserah kalian temanya apa. Terus nanti saya beri waktu 20 menit atau 15 menit, habis itu kalian presentasikan di depan per kelompok. Oke? Ya silakan. Bentuk kelompoknya masing-masing. Untuk apa? Bahasa pemrogramannya berarti pakai apa kalau web statis? Nah, kalau kalian mau menambahkan seperti kayak desainnya itu bisa pakai CSS ya. Ya silakan dibuat. Bergabung dengan kelompoknya ya. Iya Bu, ini sudah ada kelompok. Iya, jadi berat ya, Mas. Tema yang mau kalian buat apa kira-kira? Oke. Kalau kalian apa? Mungkin seperti portofolio. Oh ya bisa. Kalau yang ini Sama. portofolio juga. Ya kalian desain semenarik mungkin ya. Nanti kalau yang nanti saya urutkan ada yang kelompok terbaik dan sampai yang kurang baik seperti itu. Nanti dapat nilai plus. Sampai 11:50 ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanyakan ke saya. Mungkin ada kebingungan atau apa.
dua file. Tapi kalau menjadikan dua juga nggak apa-apa, nanti dipanggil di sini. Iya. Ini memakai CSS ya? Mau kalian sendirian atau gini aja? Nah, kalau gini aja ya biasa ngajar di mana aja bisa kok. Nanti kalian buka filenya langsung muncul hasilnya. Kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan saja nggak apa. Guru mau tanya, Ya, silakan. ini kok nggak bisa tahan ya? Coba saya lihat. Ini kan saya ada CSS-nya. Oh, ngambil CSS-nya kok nggak bisa tampil ya? Udah kamu panggil? Gimana aku ngambilnya? Itu kalau misalnya mau pakai CSS jadikan satu aja di sini nggak apa-apa. Oh, Iya, nggak usah pakai dua file. berarti kayak gini ya? Ya itu bisa juga, tapi kalau jadikan satu juga lebih efisien sih daripada buat dua file. Ya, sama-sama. Udah selesai? Kalau udah maju duluan. Waduh, selesai Bu. Tambah waktu 5 menit kalau boleh. Kurang 4 menit lagi. Nggak ada tambahan waktu karena habis ini saya ada kejutan lagi buat kalian. Walah. Dua menit lagi ya, dipercepat untuk yang belum. Sudah? Apa ada yang dibingungkan? Ya boleh, kalau mau lebih berwarna lebih
Bu, saya izin ke toilet ya. Iya, boleh silakan Alfi. Perkenalkan, perkenalkan diri dulu. Lanjut, kalian jelaskan kenapa kalian memilih tema ini. Ya, jadi di sini nama Silakan ya saya teman-teman. nama saya Fania Aris Prameswari dan teman saya Jihad. Ini jadi saya memilih, kenapa kok pilih web portofolio, karena itu yang lebih mudah menurut saya. Kemudian ini ada portofolio tentang saya, sikap, terus kemudian ada data-data pribadi saya seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan telepon. Kemudian ini keahlian saya, Ya. dasar keahlian saya. Terus kemudian ini ada riwayat pendidikan, dan di bawah ada kontak saya seperti email dan Instagram. Untuk back-end-nya kamu pakai bahasa pemrograman apa? Boleh ditunjukkan biar teman-temannya tahu. Ini cuma pakai HTML sih statis. Sama pakai CSS, tapi di sini CSS-nya saya langsung gabung ke index.html. Gitu. Ya mungkin saya berikan masukan kalau untuk next-nya itu mungkin dikasih foto gitu ya. Baik, Bu. Biar lengkap. Oke, terima kasih untuk grup 1. Tepuk tangan semuanya. Ini langsung saya spin aja ya. Saya spin semua, terus habis itu maju sesuai urutannya. Grup 3. Kita yang di sini terus yang kedua, yang ketiga, grup 2. Aku 4. Berarti yang terakhir grup 4 ya yang di belakang sana. Oke, ayo grup 3 presentasikan hasilnya. Jangan lupa perkenalkan diri dan mengapa kalian memilih tema tersebut. Silakan maju. Maju. Ayo, Maju. Ya, silakan dijelaskan. Perkenalan dulu ya, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah kelompok dari grup 3 ingin mempresentasikan tugas pemrograman web ini. Saya di sini kelompok 3 beranggotakan Muhammad Ridho, Asalvan, Ramadhani, dan saya Khairul Alfi. Di sini saya kenapa memilih tema ini karena sangat simpel dan untuk codingannya itu mudah. Sudah, terus apa lagi? Ya tunjukkan isi kodenya biar teman-temannya tahu kalian pakai apa. Ini Oh, CSS dibedakan ya. Iya, ya. Coba ke websitenya lagi. Itu bisa di scroll nggak? Isinya apa aja? Jelaskan mungkin. Oh. Ini cuma tambahan teks saja sih, Bu. Oke.
sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close. Selanjutnya silakan berdua untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Itu belum muncul bentar. mempresentasikan hasil tugas kami. Di duplikat udah belum? Bisa nggak? Oke, silakan. Jangan disenggol. Oke, silakan. Oh ini, ini. Nah, oke, silakan. Loh. Dipegangin aja satu-satu. Iya. Ih, kok sama saja ya? Kenapa ya? Mungkin grup lainnya dulu Bu. Iya, dulu rumah dulu ya. Ini mungkin kalian bisa dikirim ke saya aja. Oke, dulu aja deh. Nanti kita berorganisasi. Selanjutnya ke depan, silakan.
sama semua ya? Iya. Oke, sebentar dulu. Karena akan waktunya. Iya, iya. Selanjutnya, di sini kita belajar tentang perusahaan. Lalu di sini ada visi misi. Lalu ada layanan yang kami bisa layani. Sama kotak Excel. Oh, oke. Mungkin coba ke scroll ke atas. Nah, ini untuk logonya, ya mungkin diperbaiki ya, ada dimasukkan ke filenya. Ya. Oke. Terus silakan ditutup. Sekian dari kamu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan teman-teman. Oke, selanjutnya akan saya evaluasi ya untuk yang kelompok terbaik itu. Menurut kalian kelompok berapa? Untuk yang terbaik kelompok 1. Terus kalau untuk yang kedua itu kelompok 4. Nah, untuk yang ketiga kelompoknya 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin kalian tadi kurang untuk desainnya ya, kurang. Coba lebih menarik lagi. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya saya akan adakan kuisis. Silakan buka kuisisnya masing-masing. Untuk nah ini untuk kodenya ini ya 545388. Oke, Ramadhani sudah bergabung, yang lainnya Alvan sudah bergabung. Ayo semua, ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, ayo 12 orang. Ini siapa namanya ini ganteng dewe ini? Ayo, siapa yang belum bergabung? Masih 7 partisipan ya? Ini sudah. Ada yang tidak bergabung? Masih 50. Oh iya. Kurang 2. Ayo, yang lain. Ganteng dewe itu siapa? Alpan Alvia. Kenapa ketawa-tawa? Kurang 1. Siapa ini yang belum? Ada yang gabung yang belum masuk. Oh, Iya. oke. Maka tadi belum. Oke, saya mulai aja ya. baik. 5, 4, 3, 2, 1. Kesehatan ya. Kesehatan yang sungguh-sungguh apa yang kalian dapatkan ini tadi. Jangan tanya temennya ya, kerjakan sendiri. Karena ini evaluasi hasil dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, urutan pertama sekarang masih Ramadhani. Ayo sudah Ramadhani. Question. On Senioric server-side scripting monolith.
Yang kedua Fania. Page browser and color. Option 2 pineapple can animate sites in a Palauan web. Nanti yang urutan 3 terakhir akan maju dan menjelaskan meringkas materi yang saya jelaskan tadi. Sudah semua? Ini siapa yang bawa sendiri? Riza itu siapa? Oh, Rizkia ya. Nanti yang bawa sendiri masih ditempati oleh Himati, Nadifa, sama Riza ya. Ya, siapkan diri kalian saja nanti maju satu-satu untuk menjelaskan materi, meringkas materi yang kalian pahami. Oh, Riza sudah naik. Kalian Dewe alias Alfi. Sudah semua atau belum? Ada yang belum? Sudah. Yang di bawah Nadifa, terus Alif dan Alfi. Paling atas masih rumah Doni, Fania sama Samuel. Udah ya ini? Sudah semua kan? Sudah. Oke, saya end ya. Oke, yang pertama ada rumah Doni, terus yang kedua ada Fania, yang ketiga Samuel. Lihat tepuk tangan untuk yang. Nah, selanjutnya yang urutan paling bawah akan maju satu-satu dan menjelaskan apa yang kalian tahu atau kalian pahami tentang materi saya. Gak apa-apa kok, sepengetahuan kalian saja. Silakan Alif maju. Ya sudah si Alif, jangan ketawa-ketawa ya. Anggap teman-teman kalian ini gak ada yang ketawa. Kenapa kamu bisa urutan bawah? Ada yang tidak dimengerti atau gimana? Oh, kan materi baru saya paparkan. Ya sudah jelaskan, silakan apa yang kamu tahu tentang materi pemrograman web yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi website statis itu website yang tidak memerlukan database dan tetap kontennya tetap. Biasanya menggunakan HTML dan CSS. Kalau dinamis, Dinamis bisa berinteraksi dengan user. oke. Itu saja yang kamu pahami. Yang client server side itu, Apa? oh ya udah nggak apa-apa. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk Alif. Yang kedua ada Alfi, silakan maju. Pengetahuan kamu saja ya, nggak apa-apa. Nggak akan saya marahi. Kenapa kamu bisa di urutan kedua paling bawah? Apa ada materi yang tidak dimengerti atau bagaimana? Akhirnya Facebook. Oh, tapi kok salahnya 3 ya? Ya, Pak. Belum tadi. Ya, jelaskan materi yang kamu pahami tadi. Saya tadi waktu itu ada dua, yaitu statis dan dinamis. Sudah itu saja, Bu. Untuk client server side script, terus pengembangannya. Terus pengembangannya saya masih kurang paham, Bu. Nanti belajar sama Mas
Ada yang dipahami atau belum? Atau masih? Nanti bisa tanya Doni Ibu. Oh, oke. Ya. Tanya Doni semua ya. Iya. Ya udah, nanti saya evaluasi lagi. Oke, makasih ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sepertinya tadi itu ada beberapa orang yang belum memahami tentang untuk web statis dan web dinamis. Kalian semua sudah paham ya? Nah, kalau untuk client side script dan server side script ini, nah ini tuh ibaratnya tuh kayak web statis itu apa kayak pasangannya itu sama client side script. Dan kalau server side script itu pasangannya sama web dinamis. Gitu aja sih gampangannya. Alfi masih bingung apa enggak? Ya, sudah. Oh, sudah. Kalau Rido? Sudah enggak? Oke. Jadi ini sudah clear ya. Untuk tools pengembangannya itu ya kayak seperti kalian tadi mengimplementasikan ya pakai Visual Studio Code. Kalau misalnya mau membuat UI-nya untuk dinamis itu bisa pakai Figma. Untuk yang lumrah seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan tugas tadi yang presentasi terus quizzes, nah selanjutnya ada pekerjaan rumah dan berkelompok juga ya. Nah, bentuklah 3 kelompok dan membuat web dinamis. Tadi kan kalian sudah membuat web statis. Sekarang web dinamis, terus kriterianya ada create, read, update, dan delete. Apa sih CRUD itu? Ada yang tahu nggak? Ini. Create, update, Ya, delete. itu artinya apa? Tidak tahu buat. Buat lima baca. Menampilkan ya itu, menampilkan. Terus update itu apa? Perbarui. Itu delete. Bagus. Oke. Kriterianya pertama itu kalian sudah pahami. Yang kedua responsif. Responsif itu kalian harus bisa digunakan di mobile ya websitenya. Mobile atau desktop itu harus responsif. Yang ketiga itu hosting. Nah, hosting itu harus apa? Kita itu mengaksesnya nggak perlu yang namanya menghidupkan server lokal seperti itu. Kayak SunTV itu kan harus dihidupkan dulu, itu namanya blogi hosting. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian? Iya, silakan Nadifa.